Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Struktur Pasar, dan saya sebagai anggota yaitu Aziza Mutiarasari, NIM 2101072052. Saya Nabila Saskia, BP 2101072064. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami. Pengertian struktur pasar. Secara ekonomi, pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung disebut dengan pasar saham. Jadi, pasar adalah sebuah proses interaksi antar penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan pasar. Dari kedua penjelasan yang ada di atas, pasar adalah proses bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertransaksi barang atau jasa dan menetapkan harga yang disepakati. Dikutip dari beberapa sumber, pengertian struktur pasar secara umum adalah golongan produser kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Ciri-ciri dan fungsi pasar ada. Adapun untuk pemahaman mengenai ciri-ciri pasar adalah sebagai berikut. 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. 3. Adanya permintaan dan penawaran. 4. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli. 5. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. 3 fungsi pasar. Yang pertama yaitu 1. Fungsi pembentuk. 2. Fungsi distribusi. 3. Fungsi promosi. Karakteristik pasar. Yang pertama, 1. Jumlah dan bahasa penjual dan pembeli. 2. Keadaan produk yang diperjualbelikan. 3. Kemudahan keluar masuk pasar. 4. Pengetahuan konsumen. Struktur pasar terdiri dari 4 jenis, yaitu monopolik, oligopoli, monopoli, dan perfect competition. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu 1. Perusahaan adalah penerimaan harga. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. 3. Menghasilkan barang yang serupa. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. 6. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar atau harga pasar yang berlaku secara tepat dan tepat. 7. Tidak ada campur tangan pemerintah. Kekuatan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, merupakan bentuk pasar yang ideal. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk yang paling murah. 3. Output maksimum. Memberikan kemakmuran pasar yang maksimal karena 1. Harga yang jual termurah. 2. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. 3. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Keburukan pasar persaingan sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. 2. Menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. 5. Distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Yang kedua, harga terbentuk tanpa ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. 3. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Pasar meminjam diproduksi produk dengan biaya rendah
4. Tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harga yang hampir sama. Contoh pasar persaingan sempurna. Beras merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna karena jumlah penjualan dan pembeli beras sangat banyak. Selain itu, di pasar beras juga seluruh penjualnya menjual produk yang seragam, yaitu beras yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu, di pasar beras juga para penjual atau pembeli tidak bisa mempengaruhi harga beras karena sama-sama tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga dan hanya mengikuti harga pasar yang berlaku. Pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli. 1. Hanya ada satu penjual. 2. Produk yang dijual tidak ada penggantinya atau non-substitutus. 3. Hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. 4. Dapat menguasai penentuan harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Oh iya. Suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Penyebab terjadinya monopoli. Adanya penguasaan suatu sumber daya inti. 2. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu. 3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. 4. Pemberian pemerintah. 5. Biaya produksi lebih efisien dibandingkan produsen yang lainnya. Monopoli alamiah, yaitu bentuk sebuah perusahaan yang menjadi monopolis bukan karena undang-undang atau perlindungan, tetapi karena berusaha dengan sangat efisien, sehingga biaya marginalnya di bawah biaya rata-ratanya. Semakin banyak outputnya, justru semakin efisien. Penyebabnya adalah pemanfaatan teknologi, perbaikan manajemen, atau memiliki sumber daya manusia yang unggul. Diskriminasi harga. 1. Kebijakan diskriminasi harga adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk menambah perolehan laba melalui eksploitasi surplus dan konsumen. Contohnya, harga adalah perbedaan harga yang ditetapkan PT PLN dan PT PAM. Syarat-syarat diskriminasi harga. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat barang yang memungkinkan dilakukan praktek diskriminasi harga. Sifat pemerintah dan elastisitas pemerintah di masing-masing pasar berbeda. Biaya untuk menjalankan diskriminasi lebih rendah dari keuntungannya. Produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional atau konsumen. Gaya sosial monopoli. Praktek monopoli akan menimbulkan kerugian masyarakat atau biaya sosial, yaitu 1. Hilangnya atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen, karena pada saat keseimbangan monopoli menjual produk lebih sedikit daripada jika bersaing sempurna. 2. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional, terjadi karena monopoli akan berproduksi cenderung lebih sedikit daripada persaingan sempurna, sehingga potensial menimbulkan pengangguran. 3. Memburuknya kondisi perekonomian internasional, terjadi jika monopoli terjadi karena mendapat keistimewaan dari pemerintah, padahal struktur biayanya tinggi. Perusahaan asing yang lebih efisien tidak bisa masuk karena terbentur peraturan. Peraturan monopoli. A. Pengaturan harga, yaitu dilakukan dengan cara pemerintah menetapkan harga tertinggi yang tidak boleh dilanggar perusahaan. B. Pajak, yaitu dengan menerapkan pajak pada produk perusahaan monopoli. Pengenaan pajak memang akan menaikkan harga, tetap diharapkan akan membuat perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien. C. Subsidi, yaitu pemerintah ikut menanggung sebagian harga barang produksi monopolis jika produk ini dianggap vital bagi masyarakat. Aspek positif monopoli. 1. Memacu pertumbuhan ekonomi, karena monopoli mendapatkan laba supernormal sehingga inovatif dan efisien. Dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak. 2. Mengadakan barang publik. Hanya perusahaan besar yang sanggup menyediakan barang publik, dan untuk menjadi besar, sebuah perusahaan perlu diberi hak monopoli. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. Masyarakat
berpenghasilan rendah bisa memperoleh produk dengan harga lebih murah. Kelebihan pasar monopoli. Sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi. Apa ini? Efek membuat perusahaan monopoli tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkat efisiensi dalam memproduksi. Dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Kekurangan pasar monopoli, karena produk dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi. Dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis-jenis pasar monopoli. Monopoli bilau, yakni monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai sebuah hajat hidup orang banyak. Lanjut, monopoli by nature, yaitu monopoli yang lahir dan berkembang secara alamiah karena didukung sebuah iklim yang lingkungan hidup tertentu. Lanjut, monopoli by lisensi, yakni izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Baiklah, sampai di sinilah presentasi kelompok kami. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.